Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes, Tarot Tenang Hati dan Jiwa? Kembali ya di edisi ya Kepo General Readings, mengambil sebuah judul apakah dia sudah ada orang ketiga. Ya, ada nggak yang bertanya seperti ini? Masih ada. Salah satunya yang request judul ini gitu ya. Oke. Di sini Ganda sudah siapkan 4 file, masing-masing ada kutek warna ya, bronze ya, warna merah marun ya, kemudian hitam dan orange ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya. Karena ini general reading, energi kalian bisa bertebaran di file 1, file 2 atau file 3 ya, dan sebaliknya gitu ya. Terlebih dahulu, apa kabar sahabat Gondes Mendes, Tarot Tentang Hati dan Jiwa dimanapun berada? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabatku semua dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Semoga selalu diberikan kesuksesan, semoga selalu diberikan kebahagiaan, semoga selalu diberikan jalan keluar apapun ya masalah yang kalian temui, dan semoga selalu diberikan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Amin. Oke, kembali ke general reading ya. Silahkan dipilih di sini, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan izin apapun yang terjadi di dunia ini, karena Allah lah Sang Maha Pengasih ya. Allah adalah Tuhan Sang Pencipta ya. Tuhan Sang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita dan yang tidak terbaik untuk kita ya. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang Gondes akan coba untuk menebar kartunya ya. Fokuskan hati ya. Tapi terlebih dahulu di sini ada kutek warna bronze sebagai pembedanya ya. Ini tidak mempengaruhi daripada nanti tebaran kartu dan maknanya. Hanya pembeda untuk mempermudah sahabat untuk memilih bronze ya. Oke. Dan ada pesan apa di sini? Gondes akan selalu sisipkan pesan buat motivasi kalian ya. Waktu yang akan bicara, segala sesuatu pasti ada endingnya ya. Walaupun sekarang tidak ketahuan, nanti juga akan ketahuan, kayak gitu-gitulah ya pokoknya ya. Segala sesuatu akan waktu nanti ya, yang akan membicarakan tentang kebenaran, yang akan menyampaikan sebuah kebenaran hanyalah waktu. Oke, Gondes akan shuffle untuk file yang pertama ya. Fokuskan pandangan, pikiran ya, dan bayangkan seseorang yang ini kamu pertanyakan, dan jangan lupa gunakan intuisi hati, karena intuisi hati adalah bimbingan dari ilahi. Tidak akan salah, intuisi hati tidak akan salah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau Tuhan alam semesta kita. General reading edisi ya, ingin tahu ya apakah dia sudah ada orang ketiga. Oke, kalau saya akan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada iklan, kalau bisa jangan dijeda ya, agar tidak terputus energi kalian. Tetapi ya kalau kalian mau jeda ya nggak apa-apa. Sebenarnya wewenang ada di tangan kalian, karena HP pegang kalian. Senyum dong. Senyum dong. Gondes mau melarang 1000 kali kalau memang HP-nya dipegang kalian, mau apa ya kan. Jadi diambil enteng aja, jangan dipermasalahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada harapan, the sun ya, the suns. Apakah dia sudah ada orang ketiga? Maunya gimana? Tanya aja, Des. Oke. The Emperor, otoriter, pemimpin, maskulin. Ada kebahagiaan. Ada beban tanggung jawab. Ada belenggu. Kalian berdiri dengan suami orang.
bukan suami des. Kalian berdiri dengan pasangan orang lain atau sebaliknya ya. Ini kamu yang sudah punya pasangan orang lain. Ini bisa energi kalian, bisa energi dia. Ya, kita bicara tentang energi dia. Tapi bisa energi kalian. Ada harapan, ada kemungkinan. Ya, kamu jangan kekanak-kanakan ya. Dia seorang yang dewasa daripada kamu ya. Ada kebahagiaan, tetapi ada juga beban tanggung jawab. Kebahagiaan karena bersama kamu, tanggung jawab karena ada belenggu. Belenggunya dari siapa nih? Belenggu bisa dari berbagai macam. Kita lihat dulu klarifikasinya. Ya. Jadi apa sih belenggunya ini dari siapa? Kebahagiaan yang bagaimana? Kita lihat. Ya, apakah dia sudah ada orang ketiga? File pertama, klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi file pertama. Perjuangan. Ada cinta yang berlimpah. Ada kerinduan. Ada perjalanan meninggalkan untuk menuju ke perjalanan baru atau kehidupan baru. Ada menawarkan cinta dan ada pilihan lain. Kalau kamu bertanya apakah dia sudah ada orang ketiga, sepertinya iya. Dia menawarkan cinta ke yang lain, pilihan lain. Kamu istrinya, kamu pasangannya dia. Kamu mempertanyakan suamimu kah atau mempertanyakan pacarmu kah? Ada belenggu di sini karena ada pilihan lain. Ya, kalau kamu tanya apakah ada pilihan yang lain, iya. Mungkin kalian di sini ada semacam penghalang agar hubungan kalian ini tidak terjalin. Ada belenggu, masalahnya ini belenggu ini bisa terjadi karena orang tua ya, seperti itu. Belenggu lingkungan karena status sosial kalian yang berbeda atau status ekonomi kalian yang berbeda atau perbedaan keyakinan yang berbeda atau letak jarak kalian yang berjauhan karena kalian LDRan atau karena ya bisa aja dimasukkan namanya itu ras ya, itu bisa juga. Tapi di sini ada pilihan lain ya. Belenggu ini bisa karena istrinya, bisa karena pacarnya, bisa karena keluarganya ya, tapi yang pasti dia ada pilihan lain ya. Kalau untuk yang sudah suami istri ya, ini berarti istrinya atau ini suaminya gitu, tergantung kalian ada di posisi mana gitu. Tapi dia cinta sama kamu. Tapi di sini akan meninggalkan kamu, dia akan meninggalkan hubungan ini karena dia mempunyai pilihan lain. Karena alasannya kenapa? Karena ada belenggu di antara kalian yang tidak memungkinkan kalian untuk bersama. Kendati dia jatuh cinta atau cinta banget sama kamu, kendati dia merindukan kamu, seorang maskulin ini. Ya, seperti itu. Itu ya Des ya. Ya, mencari cinta lain. Karena apa? Dia melakukan ini sebetulnya karena ada belenggu di hubungan kalian gitu ya. Ada hubungan yang menjadikan ada belenggu yang membuat kalian untuk tidak bisa bersatu karena sesuatu hal ya di situ ya. Mungkin keluarganya nggak setuju atau anaknya yang nggak setuju atau apa itu ya. Tapi yang pasti dia juga sudah ada pilihan lain karena dia menawarkan ke yang lain dan mencari cinta ke yang lain, meninggalkan masalah masalah kalian berdua, akan meninggalkan kamu. Kendati dia memang kadang rindu, tapi apa boleh buat, dia
tidak bisa bersama dengan kamu, karena sesuatu hal yang membuat kalian harus terpisah gitu ya. Kalau nggak bapaknya ya bapaknya ya mamanya, pokoknya di sini yang membuat kalian tidak bisa bersatu itu seorang maskulin, seorang pria dewasa ya, seorang pemimpin, mungkin bapaknya, mungkin pamannya, atau siapa itu yang lebih tua dari orang yang kamu pertanyakan ini ya. Oke. Dia akan meninggalkan hubungan ini, dia menawarkan cinta dengan pilihan lain dan meninggalkan permasalahan yang kalian hadapi. Itu namanya cinta enggak sindes. Cinta, dia sudah berjuang keras cinta dan merindukan, tetapi belenggu lebih kuat di sini. Jadi dia seperti harus ya, memang hubungan ini harus terpisah dan tidak mungkin untuk dipersatukan gitu, kecuali dia bisa memberikan pengertian bahwa bersama kamu akan baik-baik aja. Mungkin, kemungkinan bisa, harus meyakinkan pada orang yang membelenggunya atau melarangnya gitu, atau menahannya. Oke, kalian akan shuffle untuk pesan buat file pertama. Kalau kalian ada di file yang pertama dan kalian ada di ranah ini ya, tetapi kalian kurang detail, silahkan personal reading pada Gondes. Caranya bagaimana, Des? Nanti Gondes akan kirim syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Oke. Gondes akan ambil sesuai tebaran ya, tebaran ini ya. Oke. Mencintai tanpa harus memiliki. File pertama, pesan untuk file pertama ya. Oh, tebal sekali. Jangan lelah berdoa, karena doa itu dahsyat ya. Karena doa itu dahsyat. Dengan doa bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya, insya Allah. Memintalah maka kamu akan diberi. Maksudnya memintalah kepada Allah ya. Itu termasuk sabda ya, atau ya firman sabda. Memintalah maka kamu akan diberi. Mencarilah maka kamu akan mendapat, dan mengetuk pintulah pintu Tuhan maka kamu akan dibukakan pintu atau jalan ke keluarnya. Begitu ya, begitu dahsyatnya doa itu. Kalau kamu yakin tepai, kalau nggak yakin ya jangan berharap untuk bisa mendapatkan 3 sabda itu ya. Berusaha berdoa, berusaha saja tanpa doa namanya bohong, kesombongan. Tetapi berdoa saja tanpa usaha namanya sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Cinta tidak harus memiliki, ditegaskan di sini ya. Cinta, mencintai tanpa harus memiliki, cinta tidak harus memiliki ya. Di sini ada belenggu yang kuat. Rindukah kamu padanya? Hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang tahu. Jangan nangis ya sayang ya. Masih banyak dia di luar sana ya. Dia berarti bukan menurut Gondes ya. Mungkin dia tidak baik, dan mungkin dia baik tetapi ada yang lebih baik dari dia untuk kamu gitu ya. Kalau dia bilang nggak baik, Gondes jahat ya. Tapi yang pasti mungkin kamu sudah disiapkan orang yang lebih baik daripada seseorang yang kamu pertanyakan ini gitu. Berdoalah, bersandarlah, dan bermohonlah pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu ya. Jadi segala sesuatu kalau terjadi jangan negative thinking, Allah begini, Tuhan begini, tidak. Tetapi di situ mungkin ada sesuatu yang memang kurang baik untuk kita ya. Kan Allah itu tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu ya. Yang baik untuk kamu belum tentu baik bagi Allah, tapi yang baik bagi Allah pasti baik untuk kamu gitu. Seperti itulah ya. Ini semuanya atas izinnya, seperti itu. Termasuk
file 1 kalau kamu ada di ranah ini ya kan. Oke, paham ya. Gundes nggak usah pasang lebar nanti bosen Gundes banyak ceramahnya. Kita bukan ceramah tapi kita saling share ya. Kalian juga boleh Gundes banyak ngomong itu boleh nggak takut. Gundes paling ya cengar-cengir aja. Oke, Gundes akan shuffle untuk pesan para malaikat penjaga kalian ya, atau energi positif, atau bisa dimaknai sebagai pesan alam semesta, energi kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kita lihat pesannya ya. Gentleness. Ya, langsung dimaknai aja ya, sahabat semua. Biar semua langsung tahu sahabat kita kan. Gundes sendiri juga bahasa Inggrisnya masih gradul, sahabat juga tidak semuanya bisa dengan lancar mengerti bahasa ya, bukan tahu sih, cuman nggak lancar gitu ya sayang ya, kita jujur aja sih ya. Gundes masih belepotan. Oke, langsung dimaknai aja. Gentleness, kelembutan kartu ya, oracle ya, malaikat aku. Kelemah lembutan, gentleness, kelemah lembutan, malaikat tertinggi ya, Chandlepons. Bersikaplah sangat lembut pada diri sendiri saat ini ya, pada diri sendiri ya. Kelilingilah diri kamu dengan orang-orang ya, situasi dan lingkungan yang lembut. Para malaikat ya, malaikat Chandlepon ingin membantu kamu merasa damai dan nyaman, dan dia sangat menyarankan kamu untuk mulai mendengarkan musik yang lembut. Mainkan kapanpun kamu pergi. Bicara dengan tenang, dan lakukan gerakan berima yang lambat. Ini kayak kiasan gitu ya, bukan berarti kamu suruh joget-joget sendiri, itu bukan. Maksudnya hadapilah semua ini dengan lemah lembut, dengan penuh ketabahan ya. Apapun yang terjadi itu memang sudah kehendaknya, seperti kamu mendengarkan musik gitu aja, menikmati gitu loh, menikmati ya. Bicaralah dengan tenang dan lakukan gerakan beritama yang lambat seperti bergoyang mengikuti musik atau sesi yoga yang lembut ya. Jangan terlihat dalam pertempuran, jadi jangan berantem ya, jangan bertengkar hanya karena masalah hubungan yang gagal kayak gini toh. Ini kan kamu karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan kalau untuk bersatu tuh, kalau terjadi pertengkaran, udahlah, itu tidak penting ya, enggak. Masih ada dia yang lain di luar sana yang lebih baik, mungkin itu yang disiapkan oleh Allah ya. Jangan terlihat dalam pertempuran saat ini, sebaliknya mundurlah dari konflik saat ini. Kamu menghidupkan kembali semangat kamu dan menjadi lebih kuat ya. Tunda pengambilan keputusan saat ini. Kamu akan tahu bertahan apa yang harus dilakukan ketika kamu keluar dari red lembut kamu ya. Seperti itu ya. Oke, paham kan? Paham. Ya, jadi seperti itu. Oke, paham ya? Jadi hadapilah dengan lemah lembut, jangan hanya hal-hal yang seperti ini kalian konflik ya. Kalau memang bukan nggak berjodoh mau apa lagi, anggap aja seperti itu. Makanya aku udah sering ingatkan ya, jangan mencintai melebihi dari apa yang kamu punya. Maksudnya gini, jangan bucin, kalau bahasa sekarang itu jangan bucin gitu. Sandarkan cinta kamu pada Allah, harapan kamu kepada Allah. Cintailah dia karena Allah, sayangi dia karena Allah, dan ikhlaskan dia karena Allah ya. Kalau dia jadi suamimu atau pasangan kamu itu karena Allah, kalau kalian menikah dengan dia itu karena Allah. Jadi kalaupun terpisah, kamu pun ikhlas karena Allah atau Tuhan alam semesta, seperti itu ya. Oke, file 1, kalau apakah dia sudah ada orang ketiga? Ada
dia menawarkan cinta ke pilihan yang lain dan meninggalkan hubungan cinta ini, dia akan meninggalkan hubungan ini karena memang tidak ada lagi kesempatan untuk bersama mungkin ya. Tetapi mungkin kalau dia atau kamu yang ada belenggu menjelaskan, meyakinkan bahwa kamu akan baik-baik saja dengan pasanganmu, itu mungkin akan terjadi ya, belenggu pun akan terbuka. Tetapi kalau belenggu ini adalah pasangan kamu atau suami kamu atau istri kamu, ya tidak mungkin kan kita lakukan, berarti kan kalian selingkuh. Tidak, mending kamu melepaskan saja dan biarkan dia pergi dari kamu, karena cinta tidak harus memiliki. Walaupun itu cuma sebuah kata, tetapi kita memang harus seperti itu. Ada kalanya memang cinta harus memiliki, tergantung kondisi dan situasi dan keadaan dia itu bagaimana gitu loh, ya kan. Oke, file 1. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Goddess Mendes, tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjutkan untuk file yang kedua. Apakah dia sudah ada orang ketiga? General reading. Jadi sih ingin tahu aja atau ingin bertanya aja. Ada kutek warna merah marun. Oke, ini hanya sebagai penanda saja, pembeda saja, tidak menjadikan atau tidak berpengaruh pada tebaran kartu ataupun pada maknanya ya. Goddess akan coba buka pesan apa ya. Goddess akan selalu memberikan pesan-pesan sebagai sahabat aku. Berdoalah pada Allah Tuhanmu, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik ya. Yang tadinya panas karena berdoa, akhirnya berpasrah pada Yang Maha Kuasa, akhirnya menjadi lebih tenang kayak gitu-gitu ya kan. Doa adalah alat komunikasi atau cara kita berkomunikasi kepada Allah atau Tuhan alam semesta ya. Goddess akan tebar kartunya, akan shuffle dulu, kemudian akan Goddess tebar. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang berkenan memberikan daripada izin atau jawaban yang terbenar, karena Allah Sang Maha Tahu. Oke, Goddess akan shuffle, fokuskan pandangan, pikiran, intuisi hati ya, gunakan, karena intuisi hati adalah bimbingan dari ilahi. Intuisi hati tidak akan pernah salah ya. Dan berdoa kepada Allah, bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, agar energi kalian berdua tercurah di sini. Ini general reading ya, tapi kalau kalian fokus, vibrasi energi kalian benar-benar akan tercurah, resonan lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah ada orang ketiga? File kedua. Ada The Hermit. Ada The Shadow Side atau The Devil. Ada King of Wands dan ada King of Pentacle. Oke, Goddess akan shuffle terlebih dahulu file kedua. Apakah dia sudah ada orang ketiga? Jati diri atau The Hangmans. Satu lagi ya. Kenapa Andes? Ya pengen satu lagi aja. Seven of Cup. Goddess akan shuffle untuk klarifikasinya, baru kemudian Goddess akan memaknainya satu per satu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah ada orang ketiga? File kedua, klarifikasinya. Apakah dia sudah ada orang ketiga? Fokus ya, satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi. Ada strength.
kenyamanan atau merasa nyaman bersamamu. Ada The Emperor, pemimpin atau maskulin, bersedih atau patah hati, bisa juga dimaknai seperti itu. Dan ada Four of Cup, ya, ada King of Cup dan ada Queen of Cup. Ada perjalanan dalam hubungan ini, atau ada salah satu di antara kalian yang lebih baik menyendiri, atau perjalanan hidup. Ya, hubungan ini dipenuhi dengan hasrat, ya. The Seed of Set. Ada King of Wands. Sebenarnya hubungan ini seperti yang dia inginkan, ya, sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan yang dia mau, ya, dan dia merasa bahagia dengan ini, ya, dengan hubungan ini, dan dia sudah tahu dan dia sudah mengerti, ya. Tetapi di sini ada entah kamu tadi, ya, yang mencari atau punya pilihan lain, ya, punya pilihan lain. Dia sejatinya nyaman sama kamu, ya, si maskulin ini, si dia, ya, si dia ini suamimu, ya. Atau kamu pertanyakan siapa? Pertanyakan suamimu atau pacar kamu atau doi, ya. Di sini dia patah hati karenanya. Sebenarnya dia bahagia bersama kamu karena kamu adalah seseorang yang memang seperti yang dia inginkan. Tetapi karena kamu, ya, ini di sini kita bicara tentang dia, ya. Dia merasa patah hati karena kamu mempunyai, ternyata kamu ada pilihan lain, ya, mungkin sebelum kamu dengan dia atau memang sesudah kamu baru-baru aja gitu, setelah dengan dia, gitu, ya, atau setelah sebelum kamu berdiling dengan dia atau baru-baru ini setelah berdiling dengan dia, ya. Dia akan di sini mempertimbangkan hubungan ini. Dia sangat, benar-benar sangat kacau, ya. Bisa jadi, ya, memang dia punya pilihan lain. Orang ini setelah ada kamu atau sebelum kamu, nggak tahu. Setelah menjalin hubungan dengan kamu atau sebelum menjalin, tapi ada orang ketiga. Yang pastinya setelah berhubungan dengan kamu, dia menghadirkan orang ketiga, ya. Kenapa seperti itu? Dia itu nyaman sama kamu, loh, ya, nyaman, bahagia. Cuma dia merasa patah hati di sini, entah ini dua-duanya punya orang ketiga atau kamu punya orang lain, dia punya orang ketiga. Nah, yang mempertanyakan ini seseorang sudah punya pasangan, tapi ini energi yang bisa terbolak-balik. Dia mempertimbangkan hubungan ini. Dia galau. Dia ingin suatu pertemuan untuk menyampaikan apa yang di perasaan dia dan ingin mengatakan secara terbuka apa yang ada di hati dia, ya. Dia ingin bicara tentang sesuatu yang pernah dia lakukan, mungkin, ya, dia punya selingkuhan gitu, ya, ke kamu, dan dia bersedih karenanya, karena dia sebenarnya nyaman sama kamu. Kalau orang yang menjalin hubungan sudah nyaman, itu berarti di atas sayang, ya, udah lebih dari sayang, lebih dari cinta, nyaman. Enggak, Des, nyaman itu belum berarti cinta, ya, paling tidak sayang gitu. Bagaimana orang nyaman kalau nggak sayang, ya kan? Nah, tapi dia punya pilihan lain, mungkin istrinya, mungkin siapa, atau kamu yang punya pilihan lain. Pokoknya ini bisa besar gitu, karena ini general reading, ya. Dia punya pilihan lain dan dia bersedih di sini, ingin menyampaikan ke kamu, dan dia mempertimbangkan semua ini untuk saling terbuka, untuk bertemu dengan kamu, mengatakan apa adanya. Kamu pun harus seperti itu, yang dia mau seperti itu. Karena apa? Sejatinya, ya, awal mula itu kalian tuh cuma suka sama suka. Kalian cacatan, saling tukar pikiran, saling share, saling sharing gitu. Akhirnya TTM, teman tapi mesra gitu, ya. Akhirnya, ya, karena cuma sekedar TTM, dia ya nggak salah dong kalau cari pilihan lain atau punya pilihan lain. Tetapi dia baru merasakan bahwa dia nyaman sama kamu, dan di sini dia bersedih, merasa sedih dan mempertimbangkan. Dia hatinya tuh tiba-tiba merasa menjadi galau
dan ingin bertemu dengan kamu, mengatakan apa yang ada di hatinya. Awalnya cuma suka sama suka, kayak ya teman happy fun gitu ya, happy fun, diajak sana, diajak ya seperti teman tapi mesra gitu aja lah ya, hubungannya seperti itu. Ujung-ujung dia itu bahagia bersama kamu ya, dia itu klik sama kamu, tapi dia itu punya pilihan lain gitu loh. Jadi dia itu merasa bersedih si maskulin ini. Dia nggak mungkin kalau dia memang sangat nyaman dengan kamu dan sayang sama kamu. Dia bersedih dan dia ingin ketemu sama kamu, karena beberapa hari ini mungkin kalian tidak bisa bertemu, entah kamu yang menjauhkan diri, entah dia yang menjauhkan diri, tapi di pikiran dia, di keinginan dia adalah suatu pertemuan. Dia sangat galuh dibuatnya gitu. Di sini ada energi Virgo, ada energi Aries juga ada ya, ada energi Leo ya. Dia ingin bertemu dengan kamu, ingin bicara belak-belakan, terbuka, saling berbuka dengan kamu ya. Kapan Des? Sekitar mungkin 4 hari 3 hari sampai 4 hari ya, 3 hari sampai 13 hari dimulai dari sekarang ya. Itu yang dia rasakan. Apakah dia ada orang ketiga? Ya ada orang ketiga, karena memang saat mengenal kamu itu hanya suka sama suka TTM gitulah ya. Ya kamu asik sih orangnya gitu. Tapi ternyata dia punya pilihan orang lain. Ada orang lain ini ya. Ini entah datangnya setelah kamu atau sebelum kenal kamu ya. Tapi ini udah ada ini. Tapi dia baru menyadari setelah kalian berjauhan. Dan di sini dia merasa nyaman. Dia ingin bertemu dengan kamu. Dia galau. Dari pertimbangan itu. Dia ingin bertemu dengan kamu ya. Karena setelah kepergian kamu, atau sebaliknya ya, bisa kamu yang setelah kepergian dia, kamu merasa kesepian dan merasa kehilangan gitu ya. Oke. Awalnya terjadi pertengkaran mungkin kan. Ada yang sebagian terjadi pertengkaran. Ya. Ada Virgo kan, kamu merasa dikhianati, mungkin bisa dia yang dikhianati. Oke, kenasakan shuffle untuk pesan buat kamu ya, file kedua. Kalau kalian kurang paham, jangan tonton cuma sekali tapi berulang. Kalau kalian ingin pure energi kalian, bukan general reading, silahkan kalian personal reading pada Gondes ya. Nomor WA Gondes ada di situ, dan ada syarat-syarat yang harus kalian penuhin. Ya. Apakah dia sudah ada orang ketiga? Oke. Ini pesan untuk kamu ya, file nomor 2. Menerima dan memberi, itulah seharusnya. Duda, oh dia duda. Ada yang duda ya, mungkin. Ada yang memang single. Tapi yang kamu temuin ini duda. Jangan meragukan cintanya. Dia punya cinta. Iya. Awalnya suka sama suka, awalnya TTM aja, tetapi setelah kalian agak berjauhan, dia baru sadar kalau dia cinta sama kamu. Cinta kasih Allah terbukti dan nyata. Ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur. Kemudian ada pesan yang ke-5 ya. Tetaplah menjadi orang yang baik. Oke, tetap positive thinking ya. Apapun yang terjadi itu bukan menyerah ya, bukan pasrah ya, tetapi paling tidak waspada itu ya enggak. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya membuat kita lemah ya. Tetap bersyukurlah selalu dalam setiap keadaan. Oke. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan
para malaikat penjaga kalian atau energi positif ya. Karena malaikat itu diartikan sebagai energi yang positif atau kebaikan ya kan. Oke. Kita akan shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita shuffle lagi. File kedua, apakah dia sudah ada orang ketiga? Archangel, Oracle, pesan alam semesta atau malaikat penjaga kalian, atau energi kebaikan, energi positif. Terima kasih. Victory ya, victory. Kunis langsung memaknainya aja. Victory atau kemenangan ya. Kartu orakel malaikat hari ini, malaikat Thunderbolt atau ini ya, kemenangan, victory ya. Doa kamu telah didengar dan dijawab ya. Punya iman ya. Your prayers have been heard and answered, have faith ya. Kamu pantas mendapatkan kemenangan kali ini. Fokus dan dedikasi kamu yang tak tergoyahkan telah menghasilkan manifestasi yang membahagiakan ya. Perasaan damai dan menyenangkan adalah milik kamu sekarang. Oke, paham ya? Ternyata kamu dan dia itu klik sama-sama cinta. Kamu pasti kepo dia apakah ada orang ketiga, karena sebetulnya ternyata kamu feel-nya sama dengan dia, sama-sama feel merasa kehilangan gitu ya. Sekarang biarkan fokus kamu berada pada saat ini dan nikmati setiap perasaan dan pengalaman sepenuhnya ya. Pastikan bahwa masa depan dijaga dengan cara yang positif, karena kamu membiarkan diri kamu menikmati saat ini ya, merasa baik tentang siapa kamu dan tahu bahwa kesuksesan kamu bermanfaat bagi orang lain ya. Ya, salah satu dari dua malaikat yang agung ya, merupakan dari dua malaikat, yaitu malaikat tertinggi ya, Xenophons adalah salah satu ya dari dua malaikat agung yang merupakan manusia fana yang menjalani kehidupan spiritual yang luar biasa sehingga mereka naik ke dalam kerajaan. Yang lain adalah Metatrons ya. Channel pun dapat membantu kamu ya. Malaikat kebaikan ini bisa membantu kamu menjadi mahakarya juga. Mintalah dia untuk membantu kamu ya, hidup dalam integritas dengan karunia rohani ya. Buat penyembuhan dan manifestasi kamu sepenuhnya terbangun ya. Malaikat kebaikan ini juga membantu kamu mengungkapkan kebenaran kamu secara terbuka dengan cara yang menguntungkan semua orang ya. Malaikat kebaikan ini juga membantu ya kamu menghargai semua mukjizat dan kemenangan dalam segala hal dalam hidup kamu itu ya. Oke, jadi yakinkan kalau memang kamu juga menyukai dia, yakinkan ini sebuah karunia Allah atau Tuhan alam semesta ya. Allah Tuhan alam semesta kita, bahwa feel kamu sama yang awalnya kalian cuman saling share, saling berbagi, timbullah yang namakan nada-nada feel yang sama gitu ya. Itu adalah sebuah kedamaian, sebuah kemenangan, sebuah anugerah ya. Oke, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa ya. Jangan bersandar kepada manusia. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan ikhlas akan terbayar dengan keikhlasan juga. Sesuatu yang kamu lakukan dengan kebaikan akan terbayar dengan kebaikan juga. Kenapa? Di sini Tuhan menjanjikan, Allah menjanjikan kebaikan akan dibalas kebaikan. Kalau kebaikan kamu terbalas dengan keburukan, itu bukan berarti kamu harus lelah untuk
berbuat kebaikan, tetap berbuatlah baik karena Allah menghitung setiap kebaikan kamu, dan nanti suatu saat Allah akan membayarnya di waktu yang tepat dan di saat kamu membutuhkan. Oke, file 2. God bless you. Ya, Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Goodness Manage ya. Di file yang ketiga. Apakah dia sudah ada orang ketiga? Di sini ada kutek warna hitam sebagai pembeda aja. Udah saya akan buka pesan apa di sini yang tertulis di kertas perak. Berbagi kasih dalam damai. Itu namanya silaturahmi, ya kan? Silaturahmi itu adalah suatu kewajiban bagi umat ya, karena silaturahmi itu adalah menjalin hubungan persaudaraan ya. Itu memang sudah menjadi diperintahkan oleh agama, oleh para pendahulu kita, dan itu memang difirmankan oleh Allah ya. Oke, kondesakan shuffle di sini. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah tentunya ya, karena hanya Allah Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini yang mengetahui baik bahasa hati maupun bahasa lisan maupun bahasa gerak-gerik pun Allah itu Maha tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah memohon jawaban yang terbaik, karena bahasa hati pun Allah tahu ya kan. Hebatnya Allah tuh seperti itu, Maha sempurna. Oke, kondesakan shuffle ya, fokus ya. Oke, fokus ya, kondesakan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah ada orang ketiga? File ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. General reading ya, apakah dia sudah ada orang ketiga? Edisi bertanya, file ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada the hangmans, ada the moons, ada three of cups. Langsung kemudian kita akan tebar lagi, shuffle dulu. Apakah dia sudah ada? Nine of Cups, dia mungkin sudah mendiamkan kamu ya. Dia tidak ada komunikasi dengan kamu, atau dia udah on off sama kamu, atau udah cuek gitu ya. Makanya kamu kepo di sini ya, ingin bertanya di sini ya. Dia lagi mencari jati dirinya sendiri. Di sini ada emosi, ada orang ketiga, dan ada cinta yang melimpah, dan ada keinginan sebuah keberhasilan di sini, dan ada yang dinamakan rencana. Siapa yang udah ada orang ketiga? Kamu atau dia? Aku yang tanya, Des. Ya. Kamu juga mungkin ada orang ketiga, bisa jadi kan? Jadi kamu udah punya pasangan, dia lajang gitu, anak atau single parent. Kamu sama dia berdealing, kemudian dia nggak perhatiin kamu lagi, cuek lah sama kamu, nggak ada respon lagi atau nggak ada komunikasi mungkin beberapa hari, karena dia tahu kamu ada pasangan. Jaga jarak ya. Ada emosi di sini. Ada sebuah bayangan kalau hubungan ini tidak akan pernah terjadi untuk ke jenjang keberhasilan. Kendati dia punya cinta yang besar, kendati dia punya cinta yang melimpah, tapi mimpi aja hubungan ini. Kalau kamu memang benar sudah ada pasangan, ya dia menjauh
ya. Kalau enggak begini, dia yang punya orang ketiga ya, tapi dia mencintai kamu. Tapi karena dia sudah mempunyai pasangan, dia merasa hubungan ini tidak akan pernah berhasil menjadi sebuah kenyataan, walaupun udah punya rencana atau walaupun udah proses. Karena apa? Seperti mimpi aja di siang hari bolong gitu. Makanya dia tidak berkomunikasi dengan kamu, atau dia mungkin menjauh, atau dia on off ya, atau dua-duanya udah punya pasangan. Nah, ini suatu perbuatan yang sia-sia. Dia sudah punya pasangan, kamu sudah punya pasangan, menjalin hubungan. Nah, itu sebuah apa ya namanya, kesia-siaan ya kan. Nanti kalau satu sama satunya ketahuan menjadi menjadi saling melukai, ada yang terluka, ada kesedihan, ada patah hati ya. The Hangman, sorry. Ada strength, ada pertengkaran, konflik, argumen, pendapat ya, perdebatan, ada harapan. Oke. Ada peluang, dan ada yang namanya terburu-buru, kesusu-susu, terburu-buru, seruduk ya. Dia punya cinta, dia mencari diri ya, ada emosi, ada orang ketiga ya di sini ya. Siapa yang punya orang ketiga? Entah kalian berdua saling punya pasangan masing-masing dan kalian saling berdiling, saling mencintai. Tapi bagi dia ini tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Karena apa? Ini ada salah satu atau kedua-duanya masing-masing sudah punya pasangan ya. Jadi sebuah mimpi menurut dia itu nggak bakal terjadi, nggak mungkin terjadi. Kenapa? Kalian masing-masing udah punya pasangan. Kalau nggak gini, kamunya yang punya pasangan ya, dia single parent gitu, tidak mungkin kan dia menjadi orang ketiga di situ ya. Dia patah hati, sebetulnya dia merasa nyaman sama kamu ya, walau kadang-kadang terjadi konflik gitu, terjadi kayak perdebatan argumen gitu, tapi dia punya harapan suatu saat nanti akan terjadi namanya peluang. Dan dia tidak terburu-buru gitu. Misalkan kalian berjodoh ya dipertemukan gitu aja menurut dia gitu. Tapi saat ini yang dia rasakan adalah kesedihan. Dia nggak ada orang ketiga, tetapi ada sebagian memang yang ada orang ketiga, tapi sebagian juga ada yang nggak ada orang ketiga, tapi kamu yang ada orang ketiganya gitu ya. Sebagian yang berdiling mempunyai pasangan, itu artinya orang ketiga. Tetapi ada juga yang kalian berdiri dengan single parent atau dengan lajang, tapi kamu yang punya pasangan. Seperti itu. Dia nggak ada. Yang single parent atau lajang itu nggak ada pasangan. Tapi kalau yang sebagian kalian ada yang masing-masing sudah punya pasangan. Kamu sudah punya, dia sudah punya. Tetapi dia untuk lebih banyak menarik diri gitu. Karena kalau kamu udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, itu gak akan terjadi apapun. Yang ada cuman buang waktu gitu ya. Oke, sekarang gue rasakan shuffle untuk pesan black boxnya Kundes ya, untuk file yang ketiga. Kundes yang shuffle, kalian bayangkan kira-kira pesannya apa ya Des gitu. Kita coba ambil ungu semua ya. Ikutin feeling aja. Tapinya ngambil ungu gitu ya. Gendes. Ungu itu filosofi atau dimaknai sebagai warnanya gendes. Gendes itu apa sih Des? Janda.
gitu. Ada yang janda ya, banyak deh. Janda juga nggak berdosa, oke kan? Oke, rasakan buka pesannya satu persatu. Kosong, awal mula sudah nggak ada pesan buat kamu, sudah jelas berarti. Penyampaian apa maksudnya, tebaran dari sini sudah cukup menjawab. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuh ya, jadi percaya ya, bukan yang sudah punya pasangan ya kalau bisa udahlah tutup cerita gitu, kasihan pasangan kamu, jatuh cinta kamu ya. Ini pesan buat kamu ya. Jangan menjadi pengecut ya, kalau iya ya dibilang ya, kalau enggak ya bilang enggak, kalau ya kan, jujur itu lebih baik walaupun pahit. Alam semesta mendukungmu. Nah, rindukah kamu padanya? Iya Des, mantesan kalian kepoin ya, artinya seperti itu ya, udah aku sampaikan tadi ya. Ya, kalian bisa mempertimbangkan kembali, bisa mengkilas balik kembali bagaimana nak wong Jawa ngomong iki diwolak-walik banyak untungnya atau banyak ruginya, karena dalam hubungan juga membutuhkan pertimbangan gitu loh, nggih toh. Ya kan? Ya. Gunakan shuffle untuk pesan alam semesta ya, malaikat penjaga kalian atau energi positif. Archangel Oracle Card, pesan alam semesta versi Angel Oracle Card. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung jatuh. Nurture Kondes terkeserima melihat di sini ya, penuh kasih sayang para malaikat ya, peri ya, apa malaikat atau bidadari ini ya, seseorang wanita yang dikelilingi dengan bidadari dengan babynya di sini. Oke, Kondes akan langsung artikan ya. Nurtures a child, you nurtures our inner child, both activities are important, you Rex no. Oke, Kondes akan langsung maknai. Nurtures atau memelihara. Malaikat Jibril, saat kamu ya, ini malaikat berkata ya, atau bersabda, saat kamu mengasuh seseorang anak ya. Ini ya, malaikat Jibril berkata, saat kamu mengasuh seorang anak, kamu mengasuh anak batin kamu sendiri sebetulnya. Kedua aktivitas itu penting bagimu saat ini. Ya, salah satu alasan mengapa penting bagi kamu untuk membantu anak-anak adalah karena kamu sendiri dalam membantu anak-anak kamu. Kamu mengajarkan apa yang perlu ya, kamu pelajari. Jadi berikan perhatian khusus pada pesan yang kamu sampaikan kepada anak-anak dan orang tua mereka. Membukalah bahwa pesan-pesan itu juga untuk kamu ya. Luangkan waktu untuk bermain, tertawa dan menjadi konyol dan mengkhawatirkan. Pelihara anak batin kamu dengan cinta dan perhatian sebanyakmu mungkin gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti halnya ini ya, kamu sudah memiliki pasangan ya, hendaklah kalau sudah punya pasangan atau dia juga sudah pasangan, paling tidak kalian harus mengerti bagaimana posisi kalian ya. Jadinya seperti itu ya, paham kan? Oke, kalau kalian yang kurang paham ya, tonton jangan cuma sekali, berulang-ulang kali ya. Dan silahkan personal reading kalau kalian ada di ranah ini ya. Oke, kamu harus paham bagaimana seharusnya kalian di posisi file 3 ini ya. Kalau kalian ada di ranah ini, kamu di bagian yang mana, di versi yang mana ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi pencerahan, antisipasi dan motivasi. Mohon maaf kalau Kondes terlalu tegas ya. Oke, God bless you file 3.
Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia sudah ada orang ketiga? File keempat ya. Di sini ada kutek warna orange seperti yang Kondes pakai nih ya. Iklan nggak ada yang endorse ya. Kondes cuman pamer. Nggak ada yang endorse ya, jujur nggak ada ya. Ini aku beli sendiri. Oke. Jangan pernah lelah berdoa. Ini pesan ya. Jangan pernah lelah berdoa. Ya. Karena doa itu maha dahsyat. Doa itu adalah dahsyat hanya Allah. Dan cara komunikasi dengan Allah adalah dengan doa seperti itu ya. Dan kalau kamu ingin dekat kepada Allah, berarti kamu harus selalu berdoa dan bersyukur, ya kan? Gitu. Oke, kita sekarang mulai shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin minta pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa pada Allah. Kembali berdoa karena apa? Komunikasi kepada Allah. Ya. Oke, kita akan shuffle. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah ada orang ketiga? File keempat. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, general reading. Ya, ini general reading, jadi Kondes mohon untuk bijak dalam menyikapi prediksi atau readingan ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Awal pemikiran ya. Ada belenggu lingkungan. Ada beban tanggung jawab. Ada perjalanan menuju ke kehidupan baru. Dan ada kekecewaan dalam cinta. Ya, oke. Kondes akan shuffle untuk klarifikasinya. Baru Kondes akan memaknainya. Kondes akan shuffle ya. Apakah dia sudah ada orang ketiga? File yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi file keempat. Apakah dia sudah ada orang ketiga? Ada King of Cup, galau ya. Kita rapikan dulu biar gampang dan rapih, jadi dibacanya pun enak. Ada King of Cup, ada dia lagi labil ya di sini ya. Ada pengkhianatan, ada terburu-buru atau tergesa-gesa atau serudak-seruduk kalau orang Jawa bilang itu. Dan ada cinta, kelimpahan cinta. Di sini dia berpikir ada belenggu di hubungan dan ada beban tanggung jawab yang dia pikul di sini. Makanya dia ingin melabuhkan atau mencari hidup baru atau perjalanan hidup baru, meninggalkan beban-beban ini ya. Dia sudah tidak mau lagi itu menanggung belenggu ini yang membuat dia sangat terbebani. Dia ingin melangkah ke depan ya, meninggalkan kekecewaan cinta. Dia galau saat ini untuk hubungan ini ya, karena ada pengkhianatan
Di sini entah kamu, ini kita bicara dia, berarti dia merasa kamu yang mengkhianati dia, dan dia waktu itu terburu-buru menjalin cinta dengan kamu dan memberikan cintanya ke kamu yang berlimpah ini. Ada bahkan yang sudah menuju ke rumah tangga, tetapi akhirnya dia mengalami sebuah kekecewaan cinta. Tidak ada orang ketiga, tapi di sini ada yang mengkhianati hubungan ini, sehingga entah kamu tadi yang labil di sini, galau. Yang pasti kita bicara tentang dia aja. Dia merasa galau. Dulu terlanjur terburu-buru memberikan cinta ke kamu dan berkomitmen diantaranya seperti itu ya. Ya. Ini ada yang single parent ketemu single parent, tetapi ada juga yang single parent ketemu udah berpasangan. Ya, ada lajang ketemu lajang atau ya. Tetapi di sini ada banyak beban karena belenggu ini ya. Awal dari pemikiran dia tuh di belenggu ini ya. Mungkin karena sudah diberitahu, tetapi kalian tetap saja melangkah ke depan untuk melanjutkan kehidupan baru atau menjalani hidup baru, tetapi kemudian terdapatlah kekecewaan, terutama dia. Ini kita bicara tentang dia, dan dia saat ini galau dan labil. Dia merasa ada pengkhianatan di hubungan ini ya, dimana waktu itu tuh sebetulnya dia itu ada belenggu atau hubungan kalian ini tidak ada yang merestui gitu, tetapi tetap melangkah karena rasa cinta, tetapi ternyata ada pengkhianatan. Apakah dia ada orang ketiga? Tidak ada. Dia justru saat ini lagi galau, lagi meratapi kekecewaan cintanya. Dia tidak ada orang ketiga. Entah kamu yang meninggalkan dia atau kamu yang berkhianat, sehingga dia merasa seperti dikhianati aja, dan dia merasa kecewa. Dia sudah menaruh harapan ke kamu besar sekali, dia sudah menaruh cinta untuk kamu besar sekali ya, karena dia yakin walaupun ada belenggu dia tetap melangkah ke kamu ya, jalan hidup bersama kamu. Tetapi di sini dia mengalami sebuah kekecewaan. Kalau kamu tanya apakah dia sudah ada orang ketiga, belum ada. Dia masih meratapi nasibnya yang kecewa dalam cinta dan dalam posisi galau dan labil ya. Dia udah benar-benar mencintai kamu, benar-benar menyayangi kamu, sebuah ketulusan udah diberikan kamu, tetapi apa? Ada pengkhianatan di hubungan ini. Ya. Dia sudah benar-benar meyakinkan kepada, kalau single parent ya meyakinkan kepada anaknya bahwa nanti akan baik-baik saja bersama kamu, hidup bersama kamu. Tapi ternyata di sini ada yang berubah, yaitu pengkhianatan. Dari ketulusan ada pengkhianatan. Seperti itu. Ya. Kalau kalian tanya apa ada orang ketiga, enggak ada. Yang ada kekecewaan di sini, galau, labil. Ya. Oke. File 4. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, karena ini adalah general readings ya, energinya bisa loncat ya. Ada yang resonate-nya cuma 75%, ada yang memang resonate total, ada yang cuma 25%, 25% lagi ada di file mana gitu. Karena ini general reading ya, energi kalian bisa tertumpah kemana, ke file 1, file 2, atau file 4. Tapi kalau kalian ya ingin pure itu energi kalian, silahkan personal reading. Nanti Gondes akan kirim syarat-syaratnya untuk personal reading. Tidak berat kok. Tidak berat dan tidak memberatkan. Ya enggak? Oke. Terima kasih. Oke, Gondes akan buka pesan Black Box yang Gondes di file keempat. Gondes akan buka ya. Berdoalah, bersandarlah, dan bermohonlah pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti Tuhan Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta yang mengetahui seluk-beluk isi dunia, bahkan isi hati kamu ya. Oke. Jangan menangis sayang. Ini siapa yang bersalah Gondes nggak tahu, tapi ini pesan buat kamu. Tetapi boleh menangis kok di sini.
Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Jadi kalau dalam keadaan bahagia itu justru kamu harus menangis, bersyukur ya, tangis syukur. Tapi kalau dalam keadaan kamu terluka atau dalam keadaan di titik bawah gitu, titik terendah gitu, paling tidak kamu tersenyum. Kenapa harus tersenyum, Des? Paling tidak kamu masih diberikan pembelajaran, diberikan ya itu untuk mengerti, agar kamu mengerti posisi kamu harus bagaimana, dan dijadikan kamu menjadi seseorang yang selalu Allah tuh berarti memperhatikan kamu gitu loh, sehingga memberikan ini loh, kamu harus seperti ini agar kamu sadar gitu. Demons, emosi, jangan marah ya. Diam-diam dia rindu padamu. Iya, dia masih di sini walaupun mengalami kekecewaan ya, tapi dia ada cinta yang pernah besar sekali buat kamu ya. File 4, senyum boleh. Kondes, iya, senyum aja, nggak apa-apa, nggak dilarang. Senyum adalah hak segala bangsa. Des, serius, ini dalam keadaan terluka, bukan, ini bukan terluka sayang, ini karena kalian tidak memegang komitmen dengan kuat sehingga terjadi yang namanya pengkhianatan dan ada yang terkecewakan seperti itu. Kalau kalian memegang komitmen dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kamu tetap pegang komitmen itu, gak bakal terjadi kekecewaan atau gak akan melakukan suatu pengkhianatan. Iya enggak? Iya sih. Oke, kandasakan shuffle untuk Chanjil Oracle Card, pesan alam semesta, malaikat penjaga kalian. Langsung jatuh. Gifts from gods, ya. Gift from gods. Oke, kandasakan langsung memaknainya. Gift from gods, hadiah dari Tuhan, ya. Hadiah dari Tuhan, kami para malaikat membawakanmu hadiah dari penciptamu. Buka tanganmu untuk menerimanya. Subhanallah. Ya, surga itu luas dan terus bertambah. Ini sebagai pesan tambahan ya. Surga itu luas dan terus bertambah ya. Salah satu cara di mana surga mengembang adalah dengan memberi dan mengirimkan cinta secara terus-menerus. Cinta itu dikirimkan kepada kamu dalam berbagai bentuk, dan satu-satunya tugas kamu adalah menerima ya. Saat ini jawaban atas doa-doa kamu yaitu menunggu penerimaan kamu ya. Buka tangan kamu untuk hadiah ini. Pencipta kamu ya, sang pencipta ya, yang menciptakan kamu menginginkan agar kamu bahagia, sehat, aman, dan semua kebutuhan kamu akan terpenuhi. Lepaskan rasa takut menerimanya ya. Salah satu pesan utama ya adalah untuk menyampaikan dan menjawab doa-doa kamu ya. Para malaikat mengatakan bahwa setiap doa adalah kepala ya, dan dijawab walaupun jawabannya mungkin datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan ya. Jadi semua doa sama pentingnya ya di surga ya, dan ada banyak malaikat untuk membantu semua orang di bumi ya. Dan kamu harus benar-benar menyerahkan diri kepada Allah ya. Apa yang kamu membutuhkan bantuan untuk menerima diri kamu sendiri, bahwa kenyataannya ya seperti ini. Inilah hubungan kalian ya. Jangan kamu overthinking kepada Allah, tetap positif thinking kepada Allah bahwa ini adalah termasuk dari perjalanan hidup kamu, dan kamu harus membenahi dengan sebaik-baiknya ya. Kalau kamu memang sayang sama dia ya, kamu bermohonlah maaf kepada dia, minta maaf ya. Karena maaf itu ada dua sisi ya. Maaf kepada seseorang yang kamu sakitin dan maaf kepada Allah ya kan. Setelah kamu minta maaf kepada Allah, kamu harusnya mencari seseorang yang kamu sakitin. Kamu minta maaf kepada orang yang kamu sakiti. Itu baru 50% memohon kepada Allah, dan 50% lagi akan tergenapi setelah kamu minta maaf pada
orang tersebut gitu ya. Karena kalau kalian memang masih cinta ya saling memaafkan ya, nggak ada salahnya kan. Di sini ada cinta dari dia pastinya banyak sekali, tetapi siapa yang berkhianat Goddess tidak bisa tek gitu, karena ini kan vice versa, bisa terbolak-balik energi karena ini general reading gitu. Oke, file 4 sudah Goddess sampaikan ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Yang baik diambil, yang kurang baik diperbaiki. Tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang pemaaf atau apapun itu, yang penting positif lakukanlah, jangan ragu-ragu ya. Oke. Allah berserta kalian semua sahabat Goddess dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, mendapatkan selalu bimbingan Allah, karena tanpa bimbingan Allah kita seperti berjalan di dalam gelapnya bawah tanah ya, dalam kegelapan. Seperti itu yang kita rasakan kalau kita tanpa petunjuk Allah. Maka tetap berdoalah dan tetap berserah dirilah kepada Allah. Pasrah boleh, tapi jangan menyerah pada keadaan ya. Kalau kamu berbuat salah pada seseorang atau pada siapa, segera minta maaf ya, karena kita itu punya durasi waktu ya kan. Sewaktu-waktu kita bisa tidak ada dan tidak sempat meminta maaf. Jangan segan-segan kalau kamu berbuat salah, segera minta maaf. Itu pesan Goddess ya. Dan Goddess juga minta maaf kalau ada kesalahan, karena Goddess hanya manusia biasa dalam membawakan readingan ini ya kan. Ada kesalahan, ada milik Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Ada kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.